Haleluya. Salam semuanya. Kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini semua tentang Tuhan. Dan salam semua sahabat teman yang sudah hadir hari ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Dan terima kasih buat Bupati Nabire yang bersama dengan kita. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Kayaknya lebih senior dari Bupati Nabire. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa our God is God with a purpose, our God is God with destiny. Gak ada satu kebetulan di dalam hidup kita. Nah, kalau gereja ini ada, Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saya masih ingat tahun 2021, oleh kemurahan Tuhan, saya dapat scholarship untuk datang sekolah ke Amerika. Tetapi saya kesasar di tengah kebun jagung di Iowa, Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah ke Iowa? Yang pernah ke Iowa? Nggak ada di sini. Ada yang pernah dengar Iowa? Nah, saya di sana ketemu Dr. Tommy. Jadi kita semua kesasar ya, Dr. Tommy. Dan hari ini Dr. Tommy ada di Chicago. Nah, saudara, kami persekutuan doa 23 student internasional. Dan akhirnya setelah lumayan banyak kita doa, apa nama gerejanya? Dan dari apartemen Dr. Tommy, kita sepakat gereja kita namanya Nations Worship Center. Setelah itu saya pindah ke Philadelphia, dan nama itu terus dipakai karena sudah ada paperworknya dari Amerika, izinnya dan sebagainya. Kita bersyukur hari ini Dr. Tommy bersama dengan kita dari Chicago. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Elvis pertama saya, dokter internal medicine, saudara. Dr. Tommy kalau nggak salah pernah menemukan. Oke, shalom, dengar ya suara saya ya, yang di Zoom. Oke, dengar suara saya, lambaikan tangan. Oke, Dr. Tommy pernah menemukan katup jantung dibuat dari daging sapi, kalau daging babi karena haram katanya yang nggak salah. Memenangkan satu kontes medical dan intermediate professor di University of Iowa. Silakan Dr. Tommy boleh 1-2 menit sharing dulu kenapa Nations Worship Center bisa lahir di apartemen yang kecil, lagi nggak punya uang, kepepet kita semua, kita bersekutu dan hari ini Tuhan terus memakai kita dengan luar biasa. Silakan boleh di haleluya. Ya, Dr. Tommy silakan. Ya. Saya screen sedikit bisa ya. Boleh saya share ini screen? Boleh, Dr. Tommy. Ya ini National Worship Center itu asalnya kita dari Iowa ya. Iowa itu sekitar tahun 2002 kita mulai bersama dengan Denny dan juga terakhir 2005. Kemudian 2006 National Worship Center pindah ke Philadelphia. Nah pada waktu itu tahun 2002 saya pertama kali ketemu Pak Benny sedang mengambil PhD dalam teologi di Iowa City. Terus kita kemudian ketemu, lalu mengadakan worship di apartemen saya yang kecil, ya. Nah, terus di sini pertama kali adalah di apartemen saya di King Lane. Itu apartemen saya waktu itu kecil. Nah, kemudian kita dari situ 4 orang mulai kemudian menghasilkan banyak bangsa-bangsa yang datang. Akhirnya mencapai lebih dari 32. Kemudian kita mendirikan Nations Worship Center. Ini lalu pindah ke rumah saya yang lebih besar, yaitu di garasi saya jadikan tempat Nations Worship Center. Ini Pak Betty di tengah ini sedang memainkan organ, dan yang di kiri ada Roy, dan yang satu lagi ini dari Thailand bermasalah. Nah ini National Worship Center, jemaah yang paling tua ini Pak Grandpa, kita panggil Grandpa. Grandpa umurnya 80 tahun waktu itu, ya. Nah ini yang sebelah kiri ada Pak Benny. Nah yang ini yang sebelah kanan ini adalah keponakan dari Pak Grandpa, ya.
dia mengalami mukjizat. Pertama kali datang dengan kursi roda, terus didoakan oleh Pak Bedi, terus kita juga mendoakan, akhirnya dia bisa jalan, terus dipermandikan oleh Pak Bedi di Iowa City. Jadi mukjizat terjadi. Nah, ini di ruang galaksi saya. Nah, ini kalau kita setelah worship kita suka makan-makan di rumah saya itu, ya. Nah, saya nggak tahu itu Tuhan memberkati saya tiap kali saya bisa sediakan makanan buat yang lebih dari 32 orang yang datang ke rumah saya setiap minggunya. Nah, ini adalah jemaat yang ada di National Worship Center dulu. Nah, ini yang tengah adalah Pak Graham, ya, orang Amerika asli yang umur 80 tahun. Ya, ini saya, ini istri saya, dan ini yang sebelah kiri adalah Pak Beni, dan ini yang lain adalah terdiri dari banyak bangsa, ada orang hitam, orang Thailand, orang Indonesia, ya, orang Amerika. Maka itu namanya kita memberikan nama adalah nations, jadi bangsa-bangsa, Nation Worship Center. Nah, berikutnya ini adalah sedikit cuplikan dari videonya. Kalau mau diklik, mari kita dengarkan bersama ini. Ini kepake. Aku pakai buat Zoom. Oh ya udah. Ini berapa sih baterainya? Wah, kelihatan. Nggak kelihatan. Di sini biasanya tuh. Oh nggak ada suara, nggak apa-apa. Bapak udah lobet. Bukan maksudnya saya salah nggak apa-apa. Macet Dr. Tommy videonya. Iya. Terima kasih ya, maksudnya terima kasih. Haleluya. Thank you Dr. Tommy. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara bisa lihat saya masih kurus, krempeng, hitam, saudara. Kesasar di Iowa. Dr. Tommy juga kesasar di Iowa. Kalau nggak salah kasih tambah sedikit, uangnya sudah mau habis, gerejanya belum keluar, kita mulai persekutuan dan akhirnya Tuhan buka jalan. Thank you buat kesetiaannya, dan Dr. Tommy juga menjadi elders kita online. Kita ada ibadah online dan Dr. Tommy bantu kita. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan. Semua teman-teman dalam lihat gereja ini mulai dari nol, nggak punya apa-apa, semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita janjian ngobrol sama Koden tahun lalu. Koden boleh tak melayani karena waktu itu saya percaya waktu Jesslyn umur sebulan diserahkan sama Tuhan, dan kami merasakan bahwa waktu anak-anak kita diserahin sama Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan hari ini kami saudara ingin menyerahkan juga Nico ke tangannya Tuhan. Ya, Nico juga dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, tapi saya percaya rencananya pasti dahsyat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa Nico bagi kami spesial? Tentu semua anak spesial, tetapi yang menarik ada yang tanya kenapa namanya Nico? Nico itu umat pemenang, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh sharing, 2021 merupakan tahun yang tidak gampang bagi kita. Siapa yang merasakan pandemik itu tidak gampang bagi kita. Amin. Nah, saudara, di awal tahun saya masih ingat istri saya keguguran, saudara. Karena waktu Natal dan waktu tahun baru, nah, saudara-saudara, tiba-tiba istri saya tes dan positif, ya. Bukan saya yang positif, dia yang positif, saudara. Ya, saudara, tapi karena Natal dan jadwal pelayanan yang begitu luar biasa tahun baru, akhirnya pendarahan dan minggu kedua dia keguguran. Baby masih sekitar 5-6 minggu, masih kecil, saudara. Nah, kami jujur, waduh sedih ya, saudara, namanya keguguran.
apa yang menarik, saudara, kita terus berdoa, dan terus berdoa. Puji Tuhan, bulan April ya, awal Mei positif lagi, bukan positif COVID, yang positif lagi. Wah, senang, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, saudara, yang menarik, minggu ketiga Mei, ibu saya dipanggil Tuhan ke surga. Wah, jadi up and down gitu. Nah, selama bulan-bulan itu, saudara, ya, memang kehamilan Nicole itu nggak gampang, banyak pendarahan. Kami beberapa kali harus ke rumah sakit dan sebagainya. Ada beberapa yang sakit, kemudian om saya dipanggil Tuhan, tante saya dipanggil Tuhan, dan sebagainya. Tetapi kami berdoa sama istri, Tuhan, kalau boleh kami mau tutup tahun ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Tetapi hitung demi hitung, saudara, Nicole itu lahirnya 10 Januari. Wah, berarti ya udahlah, kita buka tahun dengan kemenangan dari Tuhan. Tetapi ternyata Bapak mendengar doa kita, saudara. Pas tanggal 30 ya Desember, kurang 1 hari, Bapak Ibu saudara, ternyata Nicole brojol. Artinya Tuhan mau kasih kado kepada kita. Memang 2021 melewati banyak tantangan dan pergumulan, tapi kita percaya endingnya ada kemenangan dari Tuhan. Amin. Makanya kita kasih nama Nicole, sebab Tuhan setia, nggak pernah tinggalkan kita. Bapa adalah Bapa yang mengerti segala apa yang menjadi pergumulan kita. Mana Nicole-nya? Haleluya. Kemudian akan doakan kami, masalah boleh main keyboard, dan kita akan berdoa untuk Nicole Israel sama Tuhan. Setelah itu kemudian akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya kita akan diberkati Tuhan hari ini. Kalau boleh, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara boleh doain kami. Microphone. Thank you. Nicole, apa kabar? Puji Tuhan. Suara S12. S S12 S. Terima kasih kepada keluarga Pak Gembala, kepada jemaat, kepada semua saudara pelayan dari Nation Worship Center, memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di sini dengan beberapa saudara ini. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, dahsyat kasih-Mu, kami kagum akan perbuatan-Mu. Sungguh tak pernah terduga dalam hidup kami apa yang Kau buat, tapi sungguh nyata. Nicole, kami sudah dengar kesaksian dari Bapamu. Rupanya ketika Tuhan jadikan kamu, Nicole, neraka nggak suka. Sebagaimana pernah terjadi di hidup Musa, di hidup Tuhan Yesus. Ketika mereka lahir, setan-setan pun tidak suka. Dan kerajaan neraka berusaha untuk membunuh Musa, membunuh Tuhan Yesus. Tapi rencana kekal Tuhan dahsyat, sehingga Musa dan Tuhan Yesus ada di dunia dan jadi berkat sampai hari ini. Nah, waktu kamu diciptakan Tuhan dalam kandungan mama, rupanya si jahat pun tidak suka berusaha ini, berusaha itu. Dan hari ini kamu melihat engkau, Nicole, cantik, kuat, dan kami tahu rencana Tuhan dahsyat untuk hidupmu. Ketika kau dalam kandungan, Nicole, pemilikmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah menetapkan destiny. Nanti kamu akan jadi apa? Kamu menikah dengan siapa? Kamu akan tinggal di mana?
Itu semua sudah dalam rencana kekal. Yang waktu itu papa mamamu pun belum tahu kamu itu siapa. Tapi pemilik tunggalmu, yaitu Yahweh Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus pencipta semuanya. Dia tahu bahwa kamu anak yang luar biasa. Kamu bersyukur kamu punya kakak yang hebat juga. Biarlah kalian berdua akan menjadi orang-orang benar, menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa-bangsa. Papa terima kasih untuk kepercayaan para orang tua, baik yang di Philadelphia maupun mengikuti via Zoom, Instagram, Facebook. Sebut nama anak kita masing-masing. Yakinkan diri saudara sebagai orang tua. Mereka ada bukan karena kita. Anak-anak itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Mungkin ada di antara orang tua sedang mencucur air mata. Ada anak-anak yang jauh dari Tuhan. Ada anak-anak yang sakit hati karena kesalahan kita waktu mereka masih kecil. Hari ini mari kita mengaku salah, sehingga anak-anak kita Tuhan pulihkan kembali. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua. Tidak sedikit di antara banyak orang tua menginginkan sesuatu atas hidup anaknya, dan keinginan kami bertentangan dengan keinginan Tuhan, sehingga antara kami dengan anak kami terjadi benturan, sehingga mereka kecewa. Ampuni kami di dalam kebodohan dan tidak tahunya kami apa ketetapan Tuhan, destiny Tuhan untuk anak-anak itu yang selama ini kami anggap itu milik kami, padahal itu milik-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Papa, hargai air mata orang tua yang menangisi anak-anaknya. Kembalikan dan keselamatan terjadi untuk anak-anak kami. Ampuni kami. Nicole, kamu hebat. Hari ini mari saudara jemaat angkat tangan kita untuk Nicole. Dalam nama Yesus, Nicole, kamu milik Papa di surga. Yang dititipkan kepada Papa mamamu. Terimalah ketetapan surga ini sejak hari ini. Setan harus tahu. Sejak hari ini 29 Mei 2022, Nicole ini bukan milik papa mamanya, tapi milik sah kerajaan surga. Dengan penyerahan hidup Nicole oleh orang tuanya, maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meterai kekal ini ada di sepanjang umur hidupmu sampai engkau tua nanti, Nicole, sampai lahir keturunan ilahi anak cucumu, semuanya takut akan Tuhan karena ketetapan ini kekal. Setan, kami akan ingatkan engkau, jangan coba-coba sentuh anak ini, karena di dalam dirinya ada meterai kerajaan surga, yaitu darah Yesus dan kuasa Roh Kudus yang menandakan Nicole ini sah milik Tuhan Yesus. Kalau kamu memacam-macam dengan dia, jangan ganggu orang tuanya, ganggu pemiliknya Nicole kalau kamu berani. Terima kasih untuk meterai ini Tuhan. Begitu pula anak-anak kami semua, cucu-cucu kami, Tuhan, seperti janji-Mu, orang-orang benar anak cucunya tidak akan minta rokok. Orang-orang benar anak cucunya akan ada sampai selama-lamanya, dan nama mereka tidak akan dihapus dari hadapan Tuhan. Itu terjadi untuk semua keturunan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk itu. Pakai Tuhan suami istri Bapak ini dan Lia untuk membawa mereka berdua kepada jalan Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.